Pengendara minibus ini disebut berkendara secara ugal-ugalan hingga terlibat keributan dengan seorang pengendara sedan. Bahkan pengemudi mobil mewah itu menarik kerah baju dan menampar pengendara lain. Korban kemudian melaporkan insiden yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. Namun pertikaian antar keduanya berujung damai. Dari kejadian yang sudah viral kemarin, saya ingin berterima kasih kepada Satditreskrimum Ditreskrim Polda Metro Jaya karena sudah membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan seluruh masalahnya sudah kita selesaikan benar-benar secara damai dan sudah baik. Nggak ada apa-apa, nggak ada niat kejahatan atau apa nggak ada. Ya. Sebelum pelaporan itu sempat ada pertemuan nggak sih Bang antara Abang dengan korban gitu Bang? Kita kan untuk berkomunikasi sebelumnya gitu Bang. Oh nggak ada, kita ketemu di sini. Karena kesepakatan damai ini, maka pihak pelapor pun sudah mencabut laporan. Tim Liputan iNews melaporkan. Adikku masih ada. Kakak korban menangis histeris saat melihat sang adik meninggal dunia setelah menabrak mobil pick-up yang tengah terparkir di Jalan Pabrik Benang, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Kanit Laka Lantas Polres Asahan Ibtu Roni mengatakan saat kejadian diduga korban mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Korban yang tak melihat mobil terparkir di badan jalan langsung menabrak bagian belakang hingga motor tersangkut. Korban pun terpental dan terseret hingga tewas di lokasi kejadian. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP. Berjalan dari arah tikungan Pondok Bunut hendak mengarah ke simpang Sidomukti atau simpang Jalinsum Sidomukti. Nah, pada saat itu kami menduga pengendara sepeda motor Vario kurang hati-hati dan kurang konsentrasi, dan kami duga juga dengan kecepatan tinggi mengendarai sepeda motornya, sehingga tidak melihat bahwasanya di depannya ada parkir sebuah mobil barang pickup. Hingga kini kasus kecelakaan masih dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulgi Amri, iNews melaporkan. Bagi pengguna jalan, berhati-hatilah saat melintas di jalan. Sama seperti kita, di sana juga ada hak pengguna jalan lain yang harus kita hargai. Patuhilah segala peraturan lalu lintas saat berkendara. Sudah banyak terjadi hanya karena mau cepat terus ngebut di jalan. Bukannya sampai tujuan dengan cepat, malah hilang nyawa. Enggak hanya itu, berkendara ugal-ugalan juga membahayakan pengguna jalan lain. Gue juga ngingetin, jangan sekali-sekali berkendara tanpa memiliki SIM. Karena SIM itu bukan sekedar pajangan di dompet, tapi sebagai legalitas bagi pengendara untuk mengemudikan kendaraan. Kalau lu belum memiliki SIM, berarti lu memang belum layak menggunakan kendaraan di jalan umum. Kalau lu nekat berkendara tanpa SIM, siap-siap pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjeratmu dengan hukuman kurungan 4 bulan penjara. Gue Bang Andi akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Wulandari Rahman. Pak, di kota Bantul banyak sekali pemuda yang suka ugal-ugalan sambil membawa sajak. Tolong patroli daerah sana dan beri efek jerah. Karena perbuatan mereka tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga banyak orang. Laporan kedua dari @si_iwan_. Pak Polisi, tolong tertibkan orang-orang yang suka konvoi tidak tertib di Jalan Raya Puncak. Mereka sering mengganggu ketertiban umum. Kasihan orang-orang yang lagi ngejar waktu terhalang konvoi. Laporan ketiga dari @KevinApriliano21221. Pak Polisi, tolong sering-sering patroli ke daerah Bulungan, Kebayoran dan sekitarnya. Warga jadi resah karena banyak pemuda nongkrong
sampai menutupi akses jalan dan mengganggu aktivitas warga lain. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.